Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 menjelaskan materi tentang wawancara kerja. Di sini pun ada beberapa rekan saya, yaitu Saya Rejeki Nurwaliat dengan NPM C1C022157. saya Fadila Ramadhani dengan NPM C1C022065. Saya Sisi Santi dengan NPM C1C0228087. Saya Wanita Warnisa dengan NPM C1C0222005. Saya Yudhina Eka Putri dengan NPM C1C02208. Perkenalkan, saya Fadila Ramadhani dengan NPM C1C0222065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti wawancara kerja. Wawancara kerja sendiri adalah suatu proses atau tahapan yang dilalui oleh seorang calon karyawan dalam mencari pekerjaan. Nah, wawancara kerja sendiri memiliki tujuan baik bagi perusahaan maupun bagi seorang pelamar. Nah, dari posisi pelamar, wawancara kerja ini bertujuan sebagai kesempatan bagi calon pelamar untuk menjelaskan tentang kompetensi yang dimiliki oleh calon pelamar. Kemudian bagi perusahaan adalah untuk mengetahui apakah calon pelamar ini sesuai dengan kriteria yang dicari. Nah, kemudian untuk wawancara kerja sendiri ada beberapa aspek kepribadian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penampilan. Kenapa penampilan ini harus diperhatikan? Karena penampilan memberikan kesan pertama kepada pihak perusahaan. Nah, kemudian ada kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh calon pelamar, misalnya itu adalah background pendidikan yang sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Kemudian ada sopan santun. Sopan santun ataupun attitude yang dimiliki calon pelamar haruslah baik sehingga perusahaan tidak ragu untuk menerima si calon karyawan. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini harus jelas dan tegas karena ini juga merupakan suatu karakter yang akan menjadi penilai bagi perusahaan untuk menerima si calon karyawan. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Sisi Santi dengan NPM C1C0222087. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai persiapan wawancara kerja. Dikarenakan proses wawancara kerja ini merupakan hal yang penting bagi Anda ketika Anda memasuki dunia kerja, apalagi bagi kita sebagai mahasiswa, maka sudah selayaknya kita itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar ketika kita dihadapkan dengan proses wawancara kerja ini, kita sudah siap untuk melakukan wawancara kerja. Nah, untuk melewati proses wawancara kerja ini dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan, dan ada beberapa hal yang perlu Anda hindari dalam proses wawancara kerja. Hal yang paling pertama dan yang paling utama itu yang harus Anda lakukan adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Dengan berdoa ini, diharapkan ketika Anda melakukan proses wawancara kerja, Anda bisa melewatinya dengan lancar. Kemudian, hal yang harus Anda lakukan selanjutnya itu adalah datang lebih awal ketika proses wawancara kerja ini tengah berlangsung. Hindari untuk datang terlambat. Anda harus datang minimal 30 menit sebelum proses wawancara kerja itu dimulai. Kemudian, hal yang selanjutnya yang harus Anda lakukan itu adalah siapkan sertifikat, diploma, atau surat-surat penghargaan yang Anda miliki. Karena hal tersebut bisa mendukung Anda dan bisa mendukung nilai diri Anda ketika proses wawancara kerja itu tengah berlangsung. Dan hindari datang ke wawancara kerja tanpa adanya persiapan atau datang seadanya, karena hal itu akan membuat diri Anda itu terlihat tidak serius untuk melakukan proses wawancara kerja. Nah, hal yang selanjutnya yang perlu Anda lakukan itu adalah berpakaianlah yang rapi dan sopan. Dan hindari untuk berpenampilan berlebihan. Berpakaianlah selayaknya pewawancara yang hendak melakukan wawancara kerja, yakni rapi dan sopan.
Kemudian, hal yang selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah ketika misalnya nanti nama Anda dipanggil oleh si pewawancara untuk masuk ke dalam ruangan wawancara kerja, maka terlebih dahulu Anda harus mengetuk pintunya, baru Anda masuk ke dalam ruangan kerja tersebut. Kemudian apabila nantinya Anda diantarkan oleh stafnya, maka Anda tidak perlu mengetuk pintunya karena stafnya yang akan mengetuk pintu ruangan wawancara kerja tersebut. Kemudian ketika Anda memasuki ruangan wawancara kerja tersebut, hindari untuk membawa tas belanja atau sejenisnya dalam ruang wawancara kerja, karena itu juga akan mempersulit Anda dalam proses wawancara kerja. Kemudian hal yang selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah tunggu sampai Anda dipersilahkan untuk duduk, atau misalnya ketika Anda itu tidak dipersilahkan juga untuk duduk, maka Andalah yang meminta izin untuk duduk kepada si pewawancara, tentunya dengan bahasa yang baik dan sopan. Hindari untuk duduk sebelum dipersilahkan. Kemudian, hal yang selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah ketika wawancara kerja ini tengah berlangsung, tataplah si pewawancara pada saat diwawancarai. Hindari untuk membungkuk, menundukkan kepala, bertopang dagu, serta melipat tangan di muka dada, karena hal itu akan membuat diri Anda tidak serius dalam proses wawancara kerja. Kemudian, hal yang selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah ketika misalnya si pewawancara ini mengajukan pertanyaan mengenai kemampuan diri Anda, maka tunjukkanlah kemampuan diri Anda. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan untuk menunjukkan kemampuan diri Anda. Berbicaralah dengan tegas dan jelas agar si pewawancara ini bisa mengerti maksud dan apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, ketika si pewawancara ini memberikan pertanyaan kepada Anda harus memperhatikan dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Dan hindari untuk memberikan informasi yang tidak relevan ketika Anda menjawab pertanyaan dari si pewawancara. Kemudian, ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara, jawablah dengan jujur dan langsung. Karena hal tersebut juga nantinya akan berdampak kepada Anda apabila Anda tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur. Andalah yang akan menerima akibatnya di akhir apabila Anda diterima di posisi pekerjaan yang Anda lamar, karena Anda tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang Anda lamar akibat Anda berbohong pada saat proses wawancara kerja. Dan pada akhirnya Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan yang Anda lamar tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah mengenali pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Mengapa kita perlu mengenali pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar? Karena berdasarkan pengalaman dari para pelamar yang sudah melewati proses wawancara kerja ini, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh si pewawancara kerja kepada pelamar ini adalah apa yang Anda ketahui mengenai pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Nah, oleh karena itu, Anda sebagai pelamar harus mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Sehingga apabila nantinya Anda diajukan pertanyaan seperti itu tadi, Anda sudah siap untuk menjawabnya dan Anda akan kelihatan lebih berwawasan mengenai pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Kemudian, untuk mencari informasi mengenai pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar itu, Anda bisa mencarinya melalui publikasi resmi atau official publication yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web resmi dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, dikarenakan proses wawancara kerja ini merupakan proses komunikasi dua arah, jadi Anda apabila nantinya diberikan kesempatan oleh si pewawancara untuk mengajukan pertanyaan, maka Anda jangan hilangkan kesempatan itu. Manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar, maka Anda akan dinilai oleh si pewawancara ini sebagai orang yang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi terhadap pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Nah, adapun
beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan ketika Anda diberi kesempatan untuk bertanya kepada si pewawancara berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar adalah yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar? Kemudian, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru seperti Anda? Kemudian, siapa pesaing utama perusahaan? Nah, dengan bertanya seperti itu, diharapkan nantinya itu bisa memberikan nilai tambah bagi Anda terhadap perusahaan ketika Anda melakukan proses wawancara kerja. Itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lolita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Wahyudinisa dengan NPM C1C022-105. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pertanyaan dalam wawancara kerja. Yang pertama yaitu pertanyaan terkait pekerjaan yang ingin dilamar. Pada pertanyaan ini contohnya yaitu yang pertama, alasan mengapa seorang pelamar ingin bekerja di perusahaan itu dan apa sajakah yang diketahui oleh pelamar tentang perusahaan tempat ia ingin melamar pekerjaan. Terus yang kedua yaitu pertanyaan terkait pendidikan dan pelatihan. Pada pendidikan dan pelatihan ini berkaitan dengan pendidikan yang telah sang pelamar tempuh dan pelatihan apa saja yang telah ia ikuti. Contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah pendidikan yang telah pelamar tempuh dan pelatihan yang telah dia ikuti itu membantu dalam pengembangan karirnya. Terus yang kedua yaitu bagaimana pendapat mereka tentang pendidikan yang telah mereka tempuh, dan yang ketiga itu tentunya apakah pelamar ini nantinya memiliki rencana untuk melanjutkan studi atau pendidikannya. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan terkait latar belakang keluarga, biasanya berkaitan dengan keluarga atau orang tua. Contoh pertanyaannya yang pertama, pertanyaan mengenai pekerjaan orang tua dan pertanyaan mengenai pendapat orang tua tentang karir sang pelamar. Terus yang keempat yaitu pertanyaan terkait kepribadian. Nah, di kepribadian ini biasanya pertanyaannya bertujuan untuk menilai kecocokan kepribadian sang pelamar dengan perusahaan, serta untuk mengetahui apakah sang pelamar nantinya mampu meningkatkan tim dinamis mereka atau tidak. Contoh pertanyaannya yaitu bagaimana cara pelamar menilai diri mereka. Terus yang kedua yaitu apa saja kekuatan dan kelemahan pelamar. Terus yang ketiga yaitu tentunya bagaimana cara si pelamar dalam menilai orang lain. Terus yang kelima yaitu pertanyaan terkait penilaian pribadi. Biasanya berupa analisis dan pendapat pribadi tentang pertanyaan yang nantinya akan dipertanyakan. Contoh pertanyaannya yang pertama yaitu apa tujuan jangka panjang karir si pelamar dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang ketiga yaitu tentunya posisi atau kedudukan apa yang nantinya diinginkan atau diharapkan si pelamar di masa yang akan datang. Terus pertanyaan ketujuh yaitu terkait dengan hobi dan lain-lain. Pada pertanyaan hobi tentu saja pertanyaannya yaitu apa hobi si pelamar dan mengapa pelamar menyukai hobi tersebut. Dan untuk pertanyaan lain-lain itu contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana strategi pelamar dalam mengembangkan produk atau jasa di perusahaan itu. Terus apa yang dilakukan si pelamar bila terdapat konsumen yang mengajukan keluhan terhadap perusahaan. Perkenalkan, nama saya Reza Julia Fernandariak dengan NPM C1C022-157. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengenai pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang pertama itu mengenai pimpinan Anda. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana
tanggapan Anda mengenai pimpinan atau atasan Anda. Yang kedua itu sebutkan beberapa hal yang menyebabkan pimpinan atau atasan Anda mengkritik atau memuji Anda. Dari dalam dua pertanyaan tersebut, kita dapat menyimpulkan pertanyaan yang pertama, yaitu tanggapan terhadap pemimpin kerja atau atasan kita itu dengan jawaban yang jujur, karena pewawancara juga harus mengetahui sisi negatif dan sisi positif dari pertanyaan tersebut. Yang kedua itu mengenai memuji ataupun mengkritik, itu bisa kita jawab tindakan memuji itu yaitu dengan perilaku yang tenang atau tindakan apresiasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan. Sedangkan yang kritik itu adalah tindakan yang untuk membenarkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan atau untuk merevisi pekerjaan yang salah tadi. Selanjutnya itu bagaimana pimpinan Anda memperlakukan Anda. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana cara kerja kita sendiri, karena balik-balik lagi ke kita sendiri untuk mengetahui bagaimana karakter kita dalam posisi bekerja. Selanjutnya yaitu yang ke-9, pekerjaan sebelumnya. Mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama Anda? Nah, di sini kita bisa mengetahui atau berpendapat bahwa kita tuh ingin meningkatkan karir kita dan mengembangkan posisi atau masa depan kita untuk melanjutkan karir kita sebagai pekerja. Selanjutnya itu, apa pekerjaan yang tidak menarik bagi Anda? Dari sini kita bisa menjawabnya, pekerjaan yang tidak menarik itu pekerjaan yang membuat kita tidak nyaman atau pekerjaan yang tidak membuat kita repot. Yang selanjutnya itu, apa pekerjaan yang paling menarik? Nah, dari pekerjaan yang paling menarik ini kita bisa mengaitkannya dengan skill ataupun passion yang kita miliki sehingga bisa meyakinkan para pewawancara. Yang ke-10 itu adalah pergaulan antar sejawat. Pertanyaan yang pertama itu adalah bila sedang tidak bertugas, apakah kita sering mengobrol dengan teman kita sendiri? Tentu saja kita di sini membela diri kita sendiri, yaitu dengan menjawab tidak. Karena jika kita menjawab iya, itu kurang meyakinkan para pewawancara yang sedang mewawancarai kita. Yang kedua itu, apakah Anda lebih merasa enak sendiri atau berkelompok dalam bekerja? Jika kita memilih untuk sendiri, maka kita akan menjawabnya dengan adanya ketenangan, kedamaian, ataupun lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Sementara jika kita dalam berkelompok, maka dari itu pekerjaan yang tadi kita lakukan itu bisa selesai dengan ringan karena adanya banyak orang ataupun adanya tanggapan-tanggapan ide ataupun yang bisa mendorong ide kita sendiri supaya bisa menyelesaikan tugas dengan efisien. Yang ketiga itu, tipe orangnya bagaimana yang paling Anda sukai dan Anda benci. Tentu saja kita sudah mengetahui dalam pekerjaan tentu banyak karakter-karakter orang yang di dalam perusahaan tersebut. Tindakan yang tidak kita sukai itu atau yang kita benci yaitu dari orang yang pemalas ataupun pasif dalam bekerja, itu merupakan orang-orang yang banyak yang tidak disukai oleh karyawan. Sementara yang disukai itu tuh merupakan orang yang sangat rajin dalam bekerja, sopan, menghargai pekerjaan orang lain, tidak banyak bicara, tidak menyombongkan diri dan lain sebagainya. Yang ke-11 yaitu tentang pendelegasian. Nah, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Berikan contohnya. Dalam pertanyaan ini kita tentu dapat mendelegasikan pekerjaan kita terhadap orang lain, karena selain memberikan kesempatan bagi mereka, kita juga bisa memberikan tanggung jawab atau pengalaman baru bagi mereka yang kita delegasikan tugasnya.
Contohnya, para manajer akan mendelegasikan tugasnya dengan karyawannya. Nah, dengan mendelegasikan tugas tersebut, para manajer tentunya tidak langsung memberikan pekerjaan yang berat. Tentu saja para manajer memberikan dulu pekerjaan yang ringan agar mudah dimengerti oleh para karyawan. Yang kedua itu bagaimana memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang mendesak atau tak terduga sebelumnya. Nah, dalam pertanyaan ini kita bisa memotivasi atau memberikan dorongan-dorongan positif kepada orang yang tugasnya mendesak. Tentunya bisa saja kita memberikan ide ataupun tanggapan-tanggapan yang cukup serius supaya mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan selesai. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab Anda kepada orang lain? Dalam pertanyaan ini tentu kita memiliki dua sisi untung bagi karyawan maupun bagi kita yang sebagai pemimpin ataupun manajer. Nah, sebagai pemimpin kita dapat membuka bisnis baru ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang lain, karena dalam mendelegasikan tersebut kan kita artinya memberikan tugas yang seharusnya kita kerjakan terhadap bawahan kita. Maka dari itu bawahan kita tentu sudah mendapatkan pengalaman atas tanggung jawab ataupun pekerjaan yang sudah kita berikan tadi. Yang ke-12 yaitu pengambilan keputusan. Apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang pernah Anda lakukan? Keputusan yang paling mudah yaitu merupakan pengalaman-pengalaman ataupun keputusan yang sudah kita anggap nyaman ataupun yang sesuai dengan diri kita sendiri. Maka pekerjaan tersebut tidak membebani kita sendiri supaya terasa lebih ringan. Kalau yang sulit merupakan keadaan terpaksa ataupun yang keadaan mendadak yang diberikan oleh atasan, sehingga keputusan tersebut wajib kita ambil demi memenuhi kriteria perusahaan. Selanjutnya, bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan penting? Nah, dalam pengambilan keputusan penting, kita tuh tentu harus sesuai dengan skill kita sendiri atau sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Karena jika tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka keputusan yang diambil tadi akan memiliki banyak masalah. Materi selanjutnya yaitu adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini bisa ditulis dalam surat yang singkat, sederhana, dan jelas. Yang kedua yaitu kita harus menghindari dalam surat tersebut sikap menyombongkan diri ataupun terlalu percaya diri, karena itu bisa merusak isi surat tersebut dan dianggap tidak baik oleh si penerima pesan tersebut. Dan selanjutnya, akhiri surat dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Nah, dari sini kita harus menyiapkan harapan supaya ucapan kita tersebut dapat diterima dengan baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Halo, saya di sini Andre Borsuktoris Tepu dengan NPM C1C02210 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seorang sebagai pegawai. Pada pendekatan ini, surat tersebut harus menyakup beberapa hal penting. Yang pertama, pada pembagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan. Kemudian diikuti dengan informasi konfirmasi, dan terakhir paragraf penutup. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat contoh surat penerimaan pegawai di PPT. Nah, untuk isi surat tersebut yang pertama adalah judul perusahaan, kemudian alamat perusahaan tersebut, kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut, kemudian kepada siapa surat tersebut akan disampaikan, kemudian salam pembuka, isi, dan salam penutup. Dan di bawah terakhir yaitu orang yang menulis surat tersebut.
Baiklah, saya Denti Junia Eka Putri, MPM C1 C022028. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja adalah surat yang dibuat pelamar pekerja atau mereka yang sudah bekerja, akan tetapi mereka ingin bekerja di tempat lain yang lebih menguntungkan dan menjanjikan prospek yang lebih baik lagi daripada pekerjaan yang sudah ada. Biasanya para pelamar pekerja sudah mengikuti seleksi ujian baik itu tertulis maupun wawancara karena mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Dan mereka berhak menulis surat penolakan kerja baik itu bernada positif maupun negatif. Namun demikian, perencanaan organisasional surat penolakan kerja sebaiknya menggunakan perencanaan tak langsung, sebagaimana penulisan perencanaan Betnels yang awalnya dikemukakan hal yang bersifat positif dan netral, dan kemudian dilanjutkan dengan menulis isi surat dengan isian surat penolakan kerja dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Di sini ada contoh surat penolakan kerja dari pekerja. Yang pertama itu ada alamat serta tanggal surat. Yang kedua itu adalah salam hormat serta kalimat pembuka. Yang ketiga itu adalah isi surat penolakan kerja, dan yang terakhir itu adalah ucapan terima kasih sekaligus penutup. Itulah dari saya, sekian, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum.